Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu, damai sejahtera Tuhan limpahkan terus dan senantiasa dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga pada pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu boleh dibangunkan kembali untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Segala kepujian hormat bagi nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur ada lagi waktu bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya hati pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu, dan kami diubahkan, kami dipulihkan, kami terus berjalan pada trek dan kehendaknya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Hidup menyajikan banyak pilihan. Pilihan yang kita buat akan menentukan masa depan kita. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, jalan mana yang harus kupilih? Ingatkah saudara akan lagu rohani lama berikut ini? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Melalui lagu ini kita diingatkan bahwa dalam perjalanan hidup ini kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Jika kita membuat pilihan hidup yang benar atau menempuh jalan yang benar, kita akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Amsal 2 ayat yang ke-20. Dan janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Amsal 14 ayat ke-14 sampai 15. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan seseorang di kemudian hari sangat ditentukan oleh langkahnya sendiri, bukan ditentukan oleh langkah orang lain. Sehingga musuh terbesar diri adalah diri itu sendiri. Kita bisa menyebabkan diri lebih baik atau lebih sakit dan bermasalah daripada 10 musuh manapun. Jiwa kita sendiri adalah bahaya paling mematikan dalam hidup kita. Dengan peringatan seperti itu, kita tidak akan pernah mempercayai pikiran sendiri, bukan? Salah. Saat kita menghancurkan hidup kita sendiri, kita akan berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Kita tidak akan pernah melihat bahayanya. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa percaya pada hatinya sendiri adalah orang bodoh, tetapi siapa bijak, dia akan diselamatkan. Setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, pilihan-pilihan dalam perjalanan hidupnya selalu mengikuti pikirannya sendiri. Tuhan tidak lagi dilibatkan karena dosa menyebabkan keterpisahan itu. Manusia berpikir sumber kebenaran ada pada dirinya atau dunia di sekitar dirinya. Itu sebabnya pilihan berbahaya pun dirasakan baik-baik saja. Dan biasanya akibat pilihannya yang salah, penderitaan dan kesulitan hidup silih berganti datang. Barulah ia mulai berpikir, apa yang salah dengan pilihan dan keputusanku? Sebelum terlanjur hancur, kembalilah kepada Tuhan, akui dosa, relasi dengan Tuhan dipulihkan. Tuhan akan menuntun pada jalan yang benar. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk menggapai keberhasilan, jalan yang harus kita tempuh tidak mudah dan tentu ada harganya. Terkadang kita harus melewati berkerikil, bebatuan yang cadas, serta jalan yang mendaki. Itu terasa berat, sangat melelahkan, dan kita pun harus bermandi peluh. Namun semuanya akan terbayar lunas ketika kita sudah mencapai puncak, di mana terpampang nyata di hadapan kita suatu pemandangan yang menakjubkan. Hamparan hijau yang membentang, bahkan kita pun dapat melihat kemegahan kota dengan gedung-gedung yang pencakar langit serta gemerlap lampu-lampunya. Namun sedikit orang menempuhnya.
Sebaliknya, jalan yang menurun yang mudah dilalui dan tidak memerlukan kerja keras. Banyak orang yang menempuhnya padahal mereka tidak tahu ada bahaya sedang menanti. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Benarlah bahwa lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Matius 7 ayat yang ke-13. Manakah jalan yang akan kita tempuh? Ingat, pilihan kita hari ini menentukan akan seperti apa masa depan kita. Sebelum semuanya terlambat, buatlah pilihan-pilihan hidup yang benar. Banyak orang yang lebih suka memilih jalan lurus daripada berliku-liku. Banyak orang berpikir hidup yang lancar, tidak berliku-liku itulah hidup yang diberkati. Waspada, di jalan yang lurus justru banyaknya bahaya. Amin. Untuk perenungan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terangi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melihat dengan jelas hanya jalan Tuhan yang kami pilih, yang kami ambil, sehingga kami boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati kami senantiasa di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Banyak hal yang mungkin kami salah memilih jalan kami. Kami mohon ampun Tuhan, biarlah kami terus dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus sendiri, sehingga kami boleh berjalan pada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin.